Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah spoiler versi lengkap untuk chapter 1108. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas, dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Dunia Mohon Ditanggapi. Judul ini mengacu kepada kata-kata Vegapunk yang akan dia umumkan kepada seluruh dunia di akhir chapter ini. Kemudian ada color spirit yang menggambarkan cewek-cewek One Piece sedang duduk bersama minum teh di atas sofa. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Bagian awal chapter ini melanjutkan adegan di chapter lalu, di mana Agur dan Devon bertemu dengan Karibo. Di sini dua komandan Titanic itu tidak begitu saja mempercayai si manusia lumpur. Tapi Karibo mengatakan jika dia punya informasi yang sangat berharga, dan informasi itu akan diberikan kepada Kurohige jika mereka membawa Karibo kepada Kurohige. Nah, di sini kita tidak melihat apakah sudah terjadi kesepakatan antara Devon, Agur dan Karibo ataukah tidak, karena tidak diperlihatkan adegan Karibo pergi bersama Devon dan Agur. Lanjut, kita beralih ke pihak angkatan laut. Di sini kita diperkenalkan 9 nama wakil admiral yang datang ke Pulau Egghead. Wakil admiral yang belum disebut namanya adalah Pomsky, Tosa, Urban, Hound, dan Guillotine. Angkatan laut mempunyai masalah besar dengan Pasifista Mark III, karena Pasifista model terbaru itu punya perlindungan bernama Bubble Seed. Dengan perlindungan Bubble Seed itu, para Pasifista Mark III bisa menahan serangan meriam dari kapal-kapal angkatan laut. Akhirnya Doberman memerintahkan semua wakil admiral untuk memburu Bonnie saja sebagai prioritas utama, karena jika mereka berhasil menghabisi Bonnie terlebih dahulu, kontrol Pasifista bisa diambil alih lagi. Lanjut, kita melihat wakil admiral Tosa sedang mengejar kelompok Franky, dan dia akan menyerang mereka dengan teknik bulat yang disebut Tosagami. Ya, teknik Tosagami ini memiliki kekuatan setara dengan 10 Shigan. Namun wakil admiral Tosa berhasil dikalahkan oleh Dory dan Brogy dengan menggunakan serangan normal saja. Selanjutnya, Dory dan Brogy mengantar kelompok Franky bersama beberapa prajurit raksasa lain untuk dibawa ke kapal mereka. Nah, di sini Bonnie mengatakan jika Luffy, Sanji, dan Vegapunk masih berada di tengah-tengah pulau. Dory dan Brogy pun akhirnya memutuskan untuk pergi membantu mereka ke tengah-tengah pulau. Dory berkata, Vegapunk, dia pasti orang yang diceritakan oleh I Sarjana kepada kita. Nah, wakil admiral Bluegrass mengendarai senjata monster laut bersama dengan Doll. Bluegrass bertanya kepada Doll apakah telah melihat kekuatan raksasa. Doll pun menjawab bahwa dia bekerja di bawah komando Jaguar di Saul 20 tahun yang lalu. Dan di sini kita tidak melihat kabar mengenai Zoro, Jinbei, Brook ataupun Usopp. Tidak ada cerita yang menggambarkan mereka di chapter ini. Lanjut, kita beralih ke kelompok Luffy, Vegapunk, dan Sanji. Di sini Vegapunk memberitahu Luffy dan Sanji untuk tidak membawanya pergi. Sebelumnya Vegapunk memang sempat punya keinginan untuk pergi, tetapi saat ini dia berubah pikiran. Vegapunk berkata, ada sesuatu di Pulau Egghead yang harus aku lindungi. Ya, Vegapunk juga menyuruh Luffy untuk melindungi Bonnie, karena rencana Vegapunk untuk mengungkapkan kendali Pasifista kepada Bonnie harusnya akan dia ceritakan ketika Bonnie sudah lebih dewasa. Tapi karena situasinya mendesak, maka Vegapunk mengatakan hal itu kepada Bonnie saat ini. Dan karena hal itulah Vegapunk tahu bahwa Bonnie akan diburu oleh angkatan laut. Selanjutnya kita melihat Gorosei Saturn kembali. Dia pun akan menghadapi Luffy. Bahkan dia berubah ke wujud baru. Mungkin itu wujud 100% perubahannya. Tubuh Saturn jadi jauh lebih besar dan semakin mirip dengan laba-laba. Matanya terlihat besar dan menakutkan. Di sini Saturn bahkan digambarkan sudah tidak mempunyai tangan. Dia hanya mempunyai kaki saja. Saturn pun menyerang Luffy dan Sanji menggunakan cambuk kaki beracun yang terlihat seperti tentakel.
Luffy berhasil menghindari semua serangan itu sambil bercanda. Lalu Sanji melindungi Vegapunk dan dia pun lolos dari serangan Gorosei Saturn. Vegapunk berkata, aduh, hei, kukira aku bilang tinggalkan aku saja, Sanji. Sanji pun menjawab, ya, diamlah, tunggu. Ya, di sini Sanji memutuskan untuk membawa Vegapunk pergi tanpa memperdulikan keinginan Vegapunk yang ingin tetap berada di Pulau Egghead. Tapi hal itu tidak mudah karena Kizaru muncul dan langsung menyerang Sanji. Vegapunk pun terjatuh dari tangan Sanji dan Kizaru menikam Vegapunk dengan pedang cahaya. Luffy melihat apa yang terjadi, jadi dia segera menyuruh Sanji membawa Vegapunk dan lari. Kemudian Luffy berubah menjadi ukuran raksasa. Ya, di sini Luffy terlihat sangat serius untuk bertarung. Lalu di halaman ganda terakhir yang sangat epik, kita bisa melihat Luffy meraih kepala Gorosei Saturn dengan tangan kirinya. Dan kemudian tangan kanan Luffy mencengkeram tubuh Kizaru di saat yang bersamaan. Ya, karena cengkeraman Luffy itu yang kuat, Kizaru pun sampai batuk darah. Di akhir chapter kita melihat Luffy tersenyum dan dia berkata, tidak mungkin aku akan melepaskan kalian. Ya, di sini kekuatan Gear 5 Luffy tampak bisa menahan Kizaru dan Gorosei Saturn bersamaan. Dan mungkin ini akan jadi pertarungan 2 lawan 1. Di mana sang Yonko Luffy akan menghadapi Admiral dan Gorosei seorang diri. Namun hal itu sepertinya tidak akan lama karena Dory dan Brogy sedang OTW ke tengah pulau lokasi pertarungan Luffy itu. Nah, jika Dory dan Brogy sampai di lokasi Luffy dan Luffy masih dalam wujud raksasanya, maka Gorosei Saturn dan Kizaru akan menghadapi 3 raksasa sekaligus, yaitu Luffy raksasa, Dory, dan Brogy. Wah, bakal mantep banget ini nanti pertarungannya. Oke, itu aja pembahasan segmen spoiler versi lengkap untuk chapter 1108 ini. Jika chapternya sudah rilis, mungkin Mimin akan buat segmen full story-nya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!